Let's start our class today. I will share you my screen. Can you see my PowerPoint? Bisa, Sir. Jelas ya, baik. Mudah-mudahan nanti juga sampai akhir jelas nih. Loh. Aduh. Ada apa ya dengan PPT Mister? Ah, ini udah. Sudah terslide show ya di layar kalian? Sudah belum? Sudah, Sir. Ya, good. Nah, kita akan mulai chapter baru. We will start our new chapter. Still related to previous chapter, but a little bit different. Namun sebelum itu, let's see. Have you ever, pernahkah kalian pick fruit from its tree? Ngambil buah dari pohonnya. Siapa aja nih yang pernah? Bisa tuliskan di kolom chat. Pernahkah kalian memetik buah dari pohonnya? Pernah ya? Oke. Ada 1, 2, 3, 4. Buah orang nih Fatih nih. Aduh, izin dulu dong. Pohon tetangga selalu. Waduh, Aris nih. Aduh, izin dulu. Ketahuan bisa berbahaya nanti ya. Oke, sebagian besar sudah ya. Kalau yang belum pernah, mungkin kalian pernah mengalami ini. Wah. Pernah kalian ngambil buku di rak-rak itu yang bertingkat gitu ya? Buku-buku di rak-rak bertingkat. Pernah ya, jinjit dulu. Nah, sekarang pertanyaan Mister adalah, kalau sudah jinjit, mau ngambil buah nih yang di atas nih, udah jinjit, nggak nyampe. Mau ngambil buku di rak atas, udah jinjit, nggak nyampe. What will you do? Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian ingin mengambil benda di tempat yang tinggi? What will you do if you want to pick stuff on high place? Pakai pijakan. Wah. Saya list dulu nih. Pakai pijakan. Loncat. Oke, terus tangga. Oke, tangga. Wow, manjat. Manjat. Terus naik meja guru. Meja itu untuk apa juga meja? Oh, Ariswanda nih. Oke, ada ini ya, banyak pilihan. Pakai pijakan, loncat, tangga, manjat. Nah, saya mau fokus ke loncat. Kira-kira keunggulan loncat atau melompat dibandingkan pijakan, tangga, atau manjatnya apa keunggulannya? Menurut kalian, tadi siapa yang jawab loncat ya? Keunggulannya apa nih? Wah, Javaro nih, tak perlu membawa benda. Wah, exactly. Gak repot, wah, langsung loncat. Nah, makanya nih Mister akan bahas lebih detail lagi loncat di pelajaran fisika. Kita next dulu ya, tentang loncat. Jump. Nah, kurang lebih seperti ini kalau diilustrasikan ya. Jalan nggak animasinya? Cukup memakai gaya dorong kaki, exactly, good. Nah, kayak gini ya. Oke. Sekarang, nah mari kita share ide-ide kita atau pendapat-pendapat kita. What factors affect the height of our jump? Kan beda-beda ya, tiap orang ya mau lompat bisa ada yang tinggi banget, ada yang sedang. Nah, faktor-faktor apa ya yang mempengaruhi ketinggian dari lompatan kita? Otot, berat badan,
Terus posisi katanya. Apalagi nih, keringanan perut. Ini berat badan ya, keringanan perut ya. Aduh. Pose, tumpuan. Oke, tumpuan. Tumpuan. Terus, keseimbangan, daya tahan. Oke, keseimbangan, daya tahan. Sebenarnya Mister mau bahas satu persatu nih, tapi kayaknya kebanyakan ya. Otot, kayaknya dua yang pertama ya. Otot. Tadi siapa yang jawab otot? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Farel, Saya, Sir. otot, gimana pengaruhnya otot nih, Farel? Kan semakin dilatih otot tuh semakin kuat, Sir. Nah, kalau semakin dilatih kan semakin kuat. Jadi saat loncat tuh nggak shock, langsung bisa mengeluarkan energi yang besar, Sir, daripada yang belum latihan, Sir. Oke, kalau Sudah pengaruhnya dengan terbiasa otaknya. ketinggian, makin kuat, makin apa nih? Itu, Sir. Otot tuh berpengaruh untuk itu sejauh mana kita bisa lompat, Sir, ketinggiannya, Oke, Sir. berarti kalau otot makin kuat, maka makin tinggi gitu ya? Iya, Sir. Oke. Kalau berat Pasti. badan, wah ini tadi Farah juga yang jawab sih, tapi tadi ada yang mirip keringanan perut. Aris. Aris, Aris. Aris, ya Aris ya tadi ya. Aris, Lihat, ya Sir. gimana nih pengaruhnya nih keringanan perut atau berat badan terhadap ketinggian nih? Ya Sir, kalau perutnya berat sakit, saya bisa lompat. Sir. Oh gitu ya. Berarti kalau makin berat, ketinggiannya gimana Kayak nih? semakin jadi membebani otot, Sir. Membebani Membebani otot. Terus hasilnya ya, lompatannya gimana? Tinggi? Makin tinggi? makin rendah. Makin rendah ya? Makin rendah. Oke, sip. Thank you, Aris. Yang lain mau menambahkan? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Nah, kalau otot yang tadi dijelaskan oleh Aris dan Farel, ini otot, berat badan. Ini nanti kalau di fisika, dia akan berhubungan dengan yang namanya gaya atau force. Tapi untuk kali ini, kita tidak akan belajar tentang force dulu. Nanti kita save ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hari ini kita hanya akan fokus pada gerakannya, gerakan ketika melompat. Nah, coba ya, kalian perhatikan gerakannya sesuai animasi ini. Try to answer this question. Apa bentuk lintasan gerak orang yang melompat? Bentuk lintasannya apa nih? Silakan boleh jawab langsung voice ya. Lihat animasinya. Bentuk lintasan yang dilalui gerak orang yang melompat. Ada yang jawab mirip pelangi, oval, lancip. Oke. Kita lihat ya, ada yang jawab lurus. Baik. Ada yang jawab melawan gravitasi. Woi, mantap banget nih bahasanya nih. Oke, tihang apa tihang nih Aris? Bisa dijelaskan Aris? Riz, tihang apaan Riz? Mister nggak tahu nih. Oh lurus, oke. Jawab lurus ada dua nih. Kita jawab ya lurus. Ada yang jawab juga mirip pelangi oval lancip. Nah mungkin bisa dijelaskan Farel oval lancip tuh kayak gimana ya?
Yang bagian mana nih oval lancip nih? Lancip itu, Sir. Kan ke depan, Sir, tapi berayun gitu, Sir, itunya. Oh, orangnya ya? Iya, orangnya, Sir. Orangnya. Oke, baik. Bisa. Gerakan orangnya tapi ya, sip. Good. Ya, Ini Sir. juga ambigu nih gerak orang gitu ya. Bisa lancip kalau dilihat dari orangnya saja. Tapi kalau dilihat dari bagaimana ia berpindah, lurus ya, seperti yang dibilang oleh Lurus. Aris sama Fatih. Ini kalau bentuk lintasan. Sekarang, kalau arah geraknya, kemana aja nih? Arah geraknya. Sekarang, arah gerak. Ke arah mana orang melompat tuh geraknya? Farel, atas lalu ke bawah. Atas, nih, oke. Lalu ke bawah, good. Berarti ada berapa arah nih? 2 ya. Atas lalu ke bawah. Sekarang, kalau kecepatannya, bagaimana kecepatannya nih? Makin ke atas, makin apa? Makin ke bawah, makin apa? Atau sama aja kecepatannya? Halo, cek. Oh, ke atas makin Ada, Sir. lambat, ke bawah makin cepat gitu ya. Coba yang lain. Oke, udah ada berapa yang jawab? Makin ke atas makin lambat, makin ke bawah makin cepat. Kalau misalnya sebelum ke bawah, nih lihat ya, ini kan ke atas ya. Sebelum ke bawah, nih ke atas, awalnya kenceng, terus lambat. Nah, sebelum gerak ke bawah, kecepatannya berapa? 0. Weh, mantap. Farel 0. Dari mana tahu Farel kalau kecepatannya 0? 0,0. Wah, lebih detail lagi nih Aris ini. Karena stop sejenak. Baik, stop sejenak ya. Good job. Karena stop sejenak. Nah, sekarang coba perhatikan gerakan ini. Ada 2 ya. Tuliskan di buku kalian apa kesamaan dari kedua gerakan ini. Please write on your notes what are the similarities between these two motions. Apa kesamaan dari kedua gerak ini? Kalau yang kiri orang melompat, yang kanan please focus on this one, pada bolanya ya yang ada simbolnya tanda panah ini. Apa kesamaan antara gerak orang di kiri sama gerak bola di kanan? Please write on your notes in 1 minute. I will call you and share your answer.
Oke, sudah 1 menit ya. Mari kita coba siapa ini? Nuril bisa minta tolong aktifkan mikrofon Nuril. Ya, Sir. Apa kesamaan dari kedua gerakan ini Nuril? Sama-sama melakukan gaya dorong, Sir. Gaya dorong, kayak apa lagi? Sama-sama mengeluarkan tenaga penuh pada di awal, Sir. Mengeluarkan tenaga penuh di awal. Di awal tuh pas kapan nih? Di awal tuh pas yang di mana? Kalau yang di kiri ini kan pas naiknya, Sir. Kalau yang di kanan tuh pas ngayunkan raketnya tuh, Sir. Oh gitu ya, oke. Thank you Nuril. Oke, fokus. Kalau yang di kiri fokus ke orangnya, kalau yang di kanan fokus ke bolanya ya. Nah sekarang coba Tirta. Halo Tirta. Halo Tirta. Please on mic. Tirta mana nih? Tirta, halo. Oh, mana nih? AFK nih Tirta nih. Kalau gitu. Akmal. Halo Akmal. Oke, Akmal. Apa kesamaan antara gerak di kiri sama gerak yang di kanan? Sesuai yang kamu tulis di buku catatan ini, silakan. Gimana, Mal? Halo, Mal. Loh. Kok nggak keluar suaranya nih, Mal? Kenapa nih? Udahlah, coba dibantu Aris Wanda. Sir. Apa kesamaan dari kedua gerakan ini, Aris? Sama-sama pada saat naik kecepatannya menurun, di tengah kecepatannya 0 dan kecepatannya menaik. Mantap, naik kecepatan turun. Terus di atas 0 ya. Ya, Sir. Habis itu turun, kecepatan justru naik. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh, Akmal Riyadi tadi kayaknya mikrofonnya rusak ya. Ini jawab di chat dia ternyata. Sama-sama melakukan lompat, boleh. Good. Nah, ini jawabannya benar semua sih. Cuman di sini Mister akan fokus ke bagian yang berhubungan dengan gerakan. Ya, gerakan. Dimana di sini jawabannya Aris yang paling mendekati ya. Pas naik, kecepatannya turun. Waktu di atas, 0 dulu. Pas dia gerak ke bawah, kecepatannya naik. Nah, gerak yang seperti ini, kalau di fisika itu ada namanya vertical motion atau gerak vertikal. Ya. Atas bawah, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Sekarang coba siapkan buku catatan kalian, tuliskan 3 contoh gerak vertikal di buku catatan kalian. 1 minute. Tuliskan, please write
3 examples of vertical motion on your notes. Vertical motion. One minute. Yang sudah selesai bisa ditulis langsung di private chat. Contohnya apa saja? Yang sudah selesai nulis di buku catatan ya. Gerak vertikal. 3 contoh gerak vertikal. Oke, sudah 1 menit. Anyone want to share? Gerak apa saja yang termasuk gerak vertikal? Ada yang mau sharing? Silakan. Please activate your microphone. Mana nih? Yang mau share? Oke, bisa ditulis di kolom chat juga. Ini ada contohnya. Roket meluncur, baik, bisa. Kembang api, flare gun, oke, good. Another example, please. Orang jatuh ke jurang, gila ini orang ekstrim sekali. Well, that's okay, that's correct. It's one of example of vertical motion. Ada lagi? Skydiving bisa, skydiving. Menjatuhkan benda dari ketinggian, oke, bisa. Vertikal. Air mancur, oke, bisa air mancur. Bungee jumping, jatuhin bom atom, woi gila ini. Ini belajar dari apa ini? Ekstrim sekali. Tadi jatuh dari jurang, jatuhin bom atom. Smash bulu tangkis. Nah, saya kembalikan nih ke forum ini. Ketika nyemes bulu tangkis, kalau gerak orangnya vertikal atau bukan? Gerak orangnya. Yang mau nyemes. Vertikal nggak? Vertikal. Tapi kalau gerak shuttlecock-nya, vertikal nggak? Diagonal ya, nggak vertikal. Vertikal tuh harus, kalau nggak ke atas ya, ke bawah. Great, thank you Farel. Jadi smash bulu tangkis tuh benar gerak vertikal, tapi orangnya, bukan shuttlecock yang di-smash. Good. Kayaknya udah nih. Nanti tetap ditulis ya, karena kalian harus, you must submit your notes on GC to recap the score ya. Nah, sekarang kalau vertical motion ini ada 2 gerakan, tadi sudah kita bahas, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Pas ke atas kecepatannya meningkat atau berkurang? Coba, Rifki. Halo Rifki. Ini kalau pas ke atas kecepatannya meningkat atau berkurang? Berkurang, Mister. Berkurang. Kalau ke bawah? Meningkat. Meningkat. Tadi kalian udah nyebut sih, thank you ya Rifki ya. Kalian sudah nyebut apa yang menyebabkan ketika ke atas ini kecepatannya berkurang, apa yang menyebabkan ketika ke bawah kecepatannya meningkat. Tadi sudah disebutkan. By the law of physics. Apa yang menyebabkan? Ada yang mau jawab? Rifki mau jawab apa yang menyebabkan pas ke atas berkurang kecepatan, tapi pas ke bawah meningkat kecepatan? Gravitasi, exactly.
seberapa besar gravitasi yang dirasakan, kan gitu ya pertanyaannya ya. Kita akan lihat satu persatu. Pertama yang gerak ke atas dulu. Berarti selama bergerak ke atas, makin lama kecepatan makin berkurang, ya. Kecepatan berkurang. Nah, secara matematis bisa dituliskan seperti ini nih. VT itu adalah kecepatan setelah T sekon. Artinya setelah melompat, dihitung setelah dari awal melompat itu berapa sekon, itu kecepatannya. V0 itu kecepatan awal ketika bertolak. Nah, karena V0 ini selalu berkurang, gitu ya, kecepatannya selalu berkurang, maka VT itu akan sama dengan V0 dikurangi G kali T. Jadi makin besar T-nya, VT-nya akan makin kecil. G-nya berapa nih? Nah, yang tadi gravitasi itu G nih. Kita dekat aja 10 ya. Walaupun sebenarnya nilainya 9,81 sekian. Tapi kita dekat aja 10 biar gampang hitungnya. Silakan dicatat dulu hubungannya. Have you done? Gambarnya nggak perlu digambar ya. Wih, gila, ini ada pertanyaan keren nih. Tapi nanti jawabnya ya. Nanti jawabnya. Pertanyaan di chat nanti ya. Have you done taking notes? Sudah selesai jawabnya? Sudah selesai catatnya? Oke, Egy sudah selesai. Yang lain? Sudah, Sir. Farel udah? Akmal udah? Baru 3 nih yang selesai. Oke, ada yang belum? Kita tunggu dulu sebentar. Gambarnya nggak usah digambar ya. Gambarnya nggak usah digambar ya. Tadi Kia sudah, oke. Fatih sudah, Fatih? Oke, Rifki sudah? Oke, dan ini yang penting ya, yang penting adalah VT itu apa? You have to know. Apa maknanya nih VT? V0 apa? G apa? T apa? Oke, udah semua? Mari kita discuss dulu, exercise 1. Nanti dulu ngerjainnya, kita bahas dulu aja, kita bahas dulu. Kalau soal nomor 1 ini, coba silakan kalian baca. Kalian baca. Sudah dibaca? Kalau sudah, apa sih yang ditanyakan dari soal nomor 1? VT, V0, atau T? Oh, VT menurut VT. Farel. Menurut Okta juga VT. Yang lain? VT ya? Oke, baik. Sekarang kita kembali ke rumus yang tadi, karena ini geraknya ke atas. VT akan sama dengan V0 minus GT. Right. Nah, untuk mencari VT berarti perlu data apa aja nih? Berapa data yang kita perlukan? GT dulu dicari katanya, GT-nya. V0-nya berapa sih V0? Udah ada yang jawab nih, gak apa-apa. V0-nya berapa V0? 50 ya, baik. 50.
G berapa G? Oh, G-nya nggak tahu ya? Oke, kita move dulu ke sini. Nah, ini berapa G-nya? Kalau dari slide ini berapa G-nya? 10. Baik, good. 10 ya. G is always 10. Nah, mungkin beberapa kalian ada yang belum tahu gitu ya. GT ini apa, Sir? Nah, GT itu artinya adalah G dikali T. G-nya 10 dikali T. T-nya tahu nggak ini T-nya? Oke, menurut Egi 2. Kalau yang lain? Dua? Dua ya, baik. Oke, menurut 2. Nah, berarti ini berapa nih? 50 dikurangi 10 kali 2. 30. Oke, 30. Remember ya, ini ada 2 tanda, perkalian sama pengurangan. Sekedar review aja. 10 kali 2 dulu, 20, ini 30. Don't forget the unit meter per second. Itu ya. Sip. Nah, sekarang kalau misalkan ini pertanyaannya. Coba kalian kerjakan di buku catatan ya, yang nomor 2. Silakan kerjakan di buku catatan. Kalau ada bagian yang kurang jelas, silakan langsung tanyakan. Mungkin ada yang jawaban nomor 1 ada yang kurang jelas, tanyakan juga. Silakan dihitung dulu, ditulis di buku catatan. Kalau sudah ketemu jawabannya, chat Mister private ya. Jawablah private. Silakan coba kerjakan dulu. Oh, udah ada 1 masuk jawaban. Udah ada 2. Masih, Mister tunggu lagi. Oke, coba Mister panggil dulu untuk sharing. Kita bahas ya. Halo Aris. Aris. Ya, Sir. Oke. Aris, kalau dari soal nomor 2 ini yang ditanyakan tuh apa sih? Kecepatan awal. Kecepatan awal. Simbolnya apa tuh kecepatan awal? PO, Sir. VO. VO. Oke, VO atau V0. Nah, Okta setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Aris? Setuju. Setuju ya. Kalau Okta gimana cara dapetin V0 nih? Tetap pakai rumus VT sama dengan VO sama dengan G dikali T. Tapi
VT-nya itu kita ganti 5. Jadi VO-nya itu tetap kosong, tetap VO gitu. Oke. Kenapa VT-nya 5? Dari mana tahu VT-nya 5? Karena di soal tertulis kecepatan hanya tersisa. Jadi itu kan sama kayak kecepatan akhir. Oke. Ini ya berarti ya dari kata-kata ini ya. Nice. Iya. Finalnya tetap ditulis final gini. Iya. GT-nya gimana GT-nya? 10 Dikali 5 karena di situ waktunya 5 sekon. Diinginkan, oke, waktu 5 sekon. Great. Berarti ini 5, final minus 10 kali 5, 50 gitu ya. Ya. Terus finalnya supaya ketemu final? Caranya pindah ruas kayak matematika. Jadi Oh ya, matematika aja ya. Minus 50 dipindah jadi plus 50. pindah ke final, jadi final pindah ke 5. Jadi 5 di Kayak gini ya, thank you, Okta, good job. ya. Nah, silakan cermati, ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan sekarang. Kita sudah selesai materinya, tinggal nanti terakhir penutup. Tapi lihat dulu aja, Mister kasih waktu 1 menit kalau ada pertanyaan. No questions? Oke, tadi ada satu pertanyaan bagus dari Fatih. Sir, bisa nggak kita menciptakan gravitasi sendiri? Woi, gila loh pertanyaannya. Gimana, menurut kalian bisa nggak kita buat gravitasi sendiri? Bisa nggak ya? Nah, Udara, untuk Sir. menjawab itu, kita perlu tahu gravitasi itu sebenarnya apa sih? Gravitasi bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Kalau kita perspektifnya digerak, gravitasi itu sebenarnya simpelnya adalah kecepatan ke bawah 10 meter per second kuadrat. 10 meter per second kuadrat, ya, ke bawah. Nah, kalau misal kita mau merasakan sensasi gravitasi, kita bisa tuh naik lift. Pernah nggak sih naik lift itu pas ketika ke atas, kita terasa agak kedorong ke bawah. Itu adalah salah satu gravitasi buatan, tapi nilainya beda, bukan 10 gitu ya. Itu salah satu simpelnya. Atau dengan menggunakan kalau misalnya di luar angkasa, kan nggak ada gravitasi tuh. Jadi orang bingung mau kayak gimana supaya dapat gravitasi, biar geraknya lebih enak. Kalau kalian lihat film Interstellar, itu pesawatnya muter, jadi bentuknya kayak roda gitu ya. Jadi roda itu bisa menimbulkan gravitasi buatan juga. Taruh magnet di kaki, katanya. Waduh, magnetnya seberapa gede? Ya, itu juga bisa. Magnet taruh kaki, terus di lantai kasih magnet juga. Biar terasa gravitasinya. That's it. Kalau menghilangkan gravitasi bisa nggak? Bisa juga, diakali dengan gimana caranya supaya kita tidak merasakan percepatan. Gitu ya, Fatih ya. Ada yang mau menanggapi Fatih? Oke, nggak ada. Nanti lebih detailnya silakan dicari di YouTube banyak. Beda M per S pangkat 2 sama M per S biasa apa, Sir? M per S itu untuk kecepatan, M per S kuadrat itu untuk percepatan. Clear ya? Ada lagi? No? Oke, kalau nggak ada nanti ini Mister akan post soalnya di GC, silakan coba untuk latihan. Ini belum ya, ini nanti akan kita lanjutkan besok saja. The last question before we close our class today. Let's have some reflection.
Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Or, menurut kalian, apa hal paling penting yang kalian pelajari di sesi kita hari ini? You may write. Gravitasi ada hitungannya juga, Sir. Ya, of course. Gravitasi sangat berpengaruh pada dunia. Well, yes. Kalau selama kita hidup di alam semesta ini, gravitasi sangat berpengaruh. Kalau ngambil buah tetangga harus bilang dulu. Iya, bilang dulu. Kamu belum pernah ya dikejar anjing tetangga. Kita bisa buat gravitasi sendiri. Artificial gravitasi. Jangankan gravitasi, kecerdasan aja kita sudah bisa buat sendiri gitu loh. Artificial intelligence. Seluruh alam ada hitungannya. Oke. Kalau oke ya gitu ya, sip. Oke, saya kira itu aja pembelajaran kita hari ini. Let's close our class today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.